Perjuangan Kapitan Patimura bersama rakyat Maluku melawan kolonial Belanda. Sepanjang tahun 1817 adalah masa-masa yang mengesalkan bagi Belanda. Baru saja mendapatkan kembali Kepulauan Maluku dari Inggris, yang muncul belakangan tidak seindah yang semula dibayangkan. Di bawah komando Kapitan Patimura, rakyat Maluku kompak melawan Belanda dan menyebabkan kehancuran bagi mereka. Patimura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan di bawah penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Thomas Matulesi atau Patimura masuk ke dinas militer bentukan negeri Britania Raya hingga mencapai pangkat sersan. Kembali berada di bawah cengkeraman Belanda, menarik petaka untuk rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, termasuk perdagangan monopoli rempah-rempah, mengatur pajak tanah, yang situasi ini tak pelak membuat rakyat Maluku semakin sengsara dan miskin. Tidak hanya berbagai kebijakan yang mencekik, sikap para petinggi Belanda juga sangat tidak terpuji. Inilah yang membuat Patimura memutuskan untuk melawan. Patimura mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat dan raja-raja, serta tokoh-tokoh adat. Pada 14 Mei 1817, Patimura diangkat sebagai pemimpin atau panglima perang untuk memimpin perang melawan Belanda. Segera setelah diresmikan sebagai pemimpin rakyat Maluku, Kapitan Patimura segera menyiapkan siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Dalam perjuangan ini, Patimura mendapat dukungan dari tokoh-tokoh pejuang Maluku lainnya. Operasi penyerangan pun dimulai. Tanggal 16 Mei 1817, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dorstad dan menewaskan Presiden Johannes Rudolf van den Burg bersama 19 orang tentara Belanda. Patimura sekuat tenaga mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang bergantian datang. Dikisahkan, pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada 20 Mei 1817 dan luluh lantah, serta hanya dapat tersisa 30 orang saja yang selamat dari tentara Belanda. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertarungan di Waisisil, Hatawano, Hitu hingga di Seram Selatan. Belanda yang semakin terdesak lantas berpikir keras demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patimura. Akhirnya, Belanda menggunakan strategi politik pecah belah. Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka dengan Patimura, termasuk Pati Akun dan Domingus Thomas Tuanakota. Berkat informasi dari Pati Akun dan Domingus Thomas Tuanakota, strategi pasukan Patimura berhasil diketahui oleh Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan oleh Belanda, bahkan benteng Dorstad mampu kembali direbut oleh Belanda. Atas informasi dari orang dalam itu pula, Belanda akhirnya dapat menangkap Patimura yang saat ini sedang berada di Sirisori, Maluku Tengah. Pada 11 November 1817, Patimura ditangkap bersama beberapa orang kepercayaannya. Belanda menawarkan kerjasama kepada Patimura, namun selalu ditolak mentah-mentah. Tak ada pilihan lain, Belanda pun menjatuhkan hukuman mati. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Patimura bersama Anthony Ribot, Philip Latumahina, dan Said Paritah akhirnya digantung di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Kapitan Patimura jatuh di tiang gantungan pada usia yang masih muda, yakni 34 tahun. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.